MJ Sinar, 1 tahun Ukraina dibombardir tetangganya sendiri yaitu Rusia. Hingga kini tidak ada tanda-tanda akan mereda. Di mana Presiden Rusia, Vladimir Putin meluncurkan invasi ke negara tetangganya pada tanggal 24 Februari 2022. Operasi militer tersebut disebut sebagai invasi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Perang Rusia-Ukraina turut menyeret banyak negara untuk terlibat, kubu-kubu pun terbentuk dan menambah panas konflik yang sedang terjadi. Dalam pandangan Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, setidaknya ada 4 skenario setelah 1 tahun perang Ukraina-Rusia. Apa saja kira-kira skenarionya? Untuk mendiskusikannya, saya sudah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Hukum Internasional yang juga merupakan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hikmah. Selamat pagi, Mas Reno. Apa kabar? Sehat ya? Sehat selalu, Prof. Hikmah. Bertemu lagi setelah tadi pagi di TV, sekarang kita mengudara di radio, Prof. Hikmah. Dan ada juga di studio MG Radio, ini guru besar saya ini, jurnalis senior MGN, Leonard Samosir. Bang Leo, selamat pagi, Bang. Selamat pagi Reno, selamat pagi Prof. Hikmah. Selamat pagi, Mas Leo. Sehat ya, Mas Leo? Sehat-sehat, walaupun kedinginan dikit, hujan. Hujan. Baik, saya ke Prof. Hikmah dulu deh. Ini Prof. Hikmah ini kan sudah mengeluarkan rilis ada 4 skenario ya, Prof. Hikmah, untuk menuju ending atau akhir dari perang Rusia-Ukraina ini. Ada 4 skenario. Bisa dijelaskan, Prof. Hikmah, 4 skenario ini seperti apa saja? Ya, pertama adalah skenario di mana salah satu negara, apakah Rusia ataupun Ukraina, itu kalah. Kalau misalnya itu terjadi, maka akan ada pengakhiran dari perang. Nah, permasalahannya siapa yang akan kalah ini? Karena tentu kedua belah pihak tidak mau kalah. Rusia tidak mau kalah karena mereka tentu tidak ingin menjadi pecundang dalam perang ini. Lalu kemudian tentu menurunkan reputasi Rusia, dan yang pasti juga para pemimpinnya kalau misalnya kalah perang, maka mereka akan dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional atau Peradilan Internasional yang berkaitan dengan masalah kejahatan. Dan ini tentu akan terjadi demoralisasi dari rakyat di Rusia. Sebaliknya, Ukraina pasti nggak mau dia juga kalah, karena dia akan terus bertahan, dan dia akan minta bantuan dari negara-negara sekutu, bahkan negara sekutu sekarang ini, Amerika Serikat, Inggris, dan sebagainya, sekarang ini sebenarnya mereka lah yang berhadapan-hadapan dengan Rusia, tetapi medan perangnya di Ukraina, tetapi orang-orang yang berhadapan adalah orang-orang Ukraina yang menjadi prajurit-prajurit. Nah, ini yang katakanlah akhir dari perang ini tidak mungkin kalau menurut saya berakhir dengan suatu pihak yang kalah gitu. Nah, skenario yang kedua adalah terjadinya pergantian kepemimpinan. Nah, terjadinya kepemimpinan apakah di Rusia ataupun di Ukraina atau di dua negara, ini harapannya adalah pemimpin baru akan bisa membuat kebijakan untuk mengakhiri perang ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah pergantian itu dilakukan secara konstitusional sesuai dengan aturan yang ada dalam konstitusi kedua negara, atau peralihan kepemimpinan ini dilakukan secara inkonstitusional. Sekarang ini misalnya kita tahu bahwa ada pihak-pihak tertentu yang di Rusia yang tidak suka, bukannya tidak mungkin mereka akan didorong oleh negara Amerika Serikat dan sekutunya untuk berani menurunkan Presiden Putin. Dan bahkan kalau misalnya mereka siap berhadapan dengan tentara-tentara yang ada di sekitar Putin pun, mereka akan melengkapi persenjataan. Ingat ya, kayak di Libya, di Irak, itu Muammar Gaddafi, Saddam Hussein itu tanda kutip diturunkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, ini yang kemungkinan bisa terjadi. Tapi di Ukraina juga bisa terjadi hal tersebut. Ya, kalau misalnya rakyat, terutama yang pro Rusia, mereka menganggap bahwa Presiden Zelensky ini dianggap tidak bisa menyelesaikan perang, maka bukannya tidak mungkin ada tindakan-tindakan klandestin untuk menurunkan beliau. Yang ketiga, nah ini yang saya khawatirkan dan saya takutkan ya, bahwa kedua negara akan dalam posisi, udah pokoknya nggak boleh ada yang menang. Kita kalau kalah, semua kalah. Ya, ini yang disebut sebagai zero sum game.
Jadi sama-sama semuanya jadi abu, ya. Nah, tetapi ini juga kan melibatkan negara-negara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Rusia tentu tidak mau kalau misalnya Ukraina katakanlah kalah, tapi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya ini masih mendominasi dan lain sebagainya. Nah, yang saya khawatirkan adalah Rusia akan menggunakan senjata nuklirnya. Dan kalau ini digunakan senjata nuklir ini dan kemudian diretaliasi oleh Amerika Serikat dengan senjata nuklir, ini kan bisa membuat dunia justru terdampak. Ingat, di Jepang itu satu bom atom di Hiroshima dan Nagasaki itu bisa meluluhlantakkan satu kota. Nah, sekarang ini senjata nuklir itu bisa ya menghabiskan satu negara. Mass Weapon of Destruction, ya, MWD. Nah, ini yang kita harus sama-sama cermati dan jangan sampai hal ini terjadi. Nah, terakhir adalah upaya oleh pihak ketiga untuk menghentikan perang. Saya tidak mengatakan dua negara ini yang bertikai, termasuk pendukung-pendukungnya itu duduk di satu meja, lalu kemudian mereka akan melakukan misalnya gencatan senjata dan lain sebagainya. Bukan. Ini pihak ketiga ini yang mengupayakan agar dua negara ini mau mengakhiri perang. Dan negara ini akan mengatakan bahwa saya tidak akan berpihak apakah ke Rusia ataupun ke Ukraina. Yang penting adalah kami ingin perang ini diakhiri. Dan kenapa perang ini diakhiri? Karena ada tantangan multidimensional kalau misalnya perang ini masih terus berlanjut. Nah, oleh karena itu demi kemanusiaan, demi menghindari krisis-krisis multidimensi, maka perang ini harus selesai. Nah, ini yang sudah dicoba dilakukan belakangan ini oleh Presiden Macron, lalu kemudian juga mungkin ada pemimpin negara lain yang mau melakukan ini, termasuk menurut saya Indonesia. Memang Indonesia bukan lagi presiden G20 ya, tetapi menurut saya, menurut konstitusi kita harus turut ikut dalam ketertiban dunia. Dan yang kedua, kita ini sekarang jadi ketua ASEAN. Dan usungan tema yang kita lakukan adalah ASEAN Matters. Maksudnya adalah matters to whom, berdampak untuk kepentingan siapa. Kalau menurut saya untuk dunia, maka untuk dunia ini kita mau tidak mau harus turun ke sana. Dan dua negara ini melihat Indonesia memang tidak mengambil posisi mendukung salah satu. Indonesia dianggap sebagai sebuah negara yang tidak mendukung dan kemudian punya potensi untuk mengatakan kepada dua negara ini, mari kita akhiri perang karena krisis kita harus hindari. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden tahun kemarin ketika menjadi Presiden G20. Beliau pergi ke rapatnya G7 di Jerman, lalu ketemu Presiden Zelensky dan Presiden Putin, ya, untuk sebenarnya menyampaikan bahwa ini loh, di depan kita akan ada krisis yang lebih besar kalau perang tidak diakhiri. Kira-kira seperti itu. Tapi dari 4 skenario itu mana yang berpotensi lebih besar untuk terjadi? Skenario 1, 2, 3, atau 4, Prof? Kalau menurut saya skenario 4. Ya, skenario 4, tapi ada catatan. Catatannya adalah ini mungkin akan membutuhkan waktu. Dan sementara waktu ini dibutuhkan, serangan-serangan akan tetap terjadi. Ini yang harusnya ada semacam seruan dari negara-negara yang netral agar dua negara ini untuk sementara melakukan gencatan senjata. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau misalnya terjadi itu ya nomor 2, terjadinya pergantian kepemimpinan. Karena ini juga sudah dilakukan. Ya, kita tahu waktu kemarin ini Presiden Rusia Putin mendapat tentangan juga dari masyarakatnya, bahkan ada percobaan untuk melakukan pembunuhan terhadap beliau dan lain sebagainya. Begitu. Oke, baik, Bang Leo. Ada tanggapan Bang Leo, yang berpotensi lebih besar terjadi adalah upaya pihak ketiga untuk menjadi juru damai. Tapi menurut Bang Leo, kalau melihat situasinya sekarang, upaya itu sudah dilakukan sejak tahun lalu sebetulnya ya, tapi masih belum ada hasil yang cukup signifikan. Ya, kalau saya berpikir ya, Reno dan Prof. Hikmah dan para listeners, menjadi serba sulit soal Rusia-Ukraina ini, karena kan semua kekuatan besar dunia terlibat ya.
baik langsung maupun tidak langsung. Anggota Dewan Keamanan PBB saja kan salah satunya Rusia yang berkali-kali bisa memveto keputusan soal ini. Nah, benar yang dikatakan Prof. Hikmah, Indonesia bisa memainkan peran, tapi saya terus terang ragu ya, Reno dan Prof. Hikmah, apa yang bisa ditawarkan oleh Indonesia kepada terutama Putin? Karena kalau kita lihat seksama, ini kan semua perang Rusia Ukraina kan diinisiasi Putin ya. Nah, kalau belajar dari sekian perang yang terjadi, mediator itu biasanya adalah pihak yang punya salah satu atau dua hal. Yang pertama kekuatan, sehingga karena kekuatannya dia ditakuti oleh para pihak dan akhirnya para pihak itu nurut. Atau yang kedua wibawa. Nah, Indonesia punya apa? Itu yang saya terus terang berpikir ragu sekali bahwa Indonesia bisa memainkan peran ini. Kalau kita kan sejauh ini dengan sangat cantik dimainkan sikap netralnya, walaupun waktu itu Prof. Hikmah juga masih ingat ya di awal-awal kita ada sedikit blunder ya, walaupun sudah diperbaiki, kita akhirnya menyebutnya perang bukan lagi invasi. Nah, saya terus terang berharap bahwa pergantian kepemimpinan di masing-masing negara lah yang bisa meredakan perang ini. Karena kalau melihat tendensi kemarin terakhir Presiden Amerika Serikat malah sudah datang ke Ukraina sebagai saya melihatnya jadi perang Rusia Ukraina ini jadi semacam panggung politik internasional. Betul. Tanpa ada upaya sungguh-sungguh untuk menghentikan perang ini. Jujur saya khawatir ini malah bisa membuat perang menjadi semakin besar. Akhirnya kuncinya Berarti kehadiran Barat di sini malah memperbesar atau meninggikan tensinya ya? malah memperburuk. Saya melihat kan ini ada efek politik dalam negeri juga bagi masing-masing pemimpin yang datang ke situ. Betul. Jadi kalau Indonesia benar-benar mau memainkan perang, kalau saya malah berpikir sebenarnya seharusnya jalan melipir yang harus diambil. Melipir itu bisa dilakukan misalnya dengan melobi Amerika Serikat untuk tidak malah memperbesar atau meningkatkan eskalasi perang. Lalu bisa juga melobi Tiongkok misalnya yang secara tidak langsung kan menjadikan perang Rusia Ukraina ini proksi untuk menunjukkan dominasinya dalam perseteruan atau persaingan dengan Amerika Serikat misalnya. Jadi itu yang harus dimainkan Indonesia supaya kemudian perang ini tidak menjadi lebih panjang atau amit-amit yang tadi dikatakan Prof. Hikmah nuklir bisa sampai dilepaskan gitu. Itu amit-amit sama sekali. Baik. Bang Leo dan Prof. Hikmah, kita harus jeda dulu ya. Kita nanti lanjut di segmen berikutnya. Masih terkait dengan 1 tahun invasi atau perang antara Rusia dan juga Ukraina. Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik, kita sambung perbincangan kita pagi hari ini dengan Profesor Hikmahanto Juwana dan juga jurnalis senior MGN Leonard Samosir. Saya ke Prof. Hikmah lagi. Prof. Hikmah, saya tuh berpikir begini. Ini apakah jangan-jangan ada Ukraina ini hanya menjadi dalam tanda kutip alat ya, atau saya kalau nyebut boneka sebenarnya kurang tega juga, saya alat lah ya. Proksi. Iya, proksi untuk NATO blok barat ini kemudian melebarkan pengaruhnya lebih ke sisi timur, tapi di situ kan ada Rusia. Jadi ya Ukraina lah yang dipakai karena berbatasan langsung dengan Rusia adalah Ukraina dengan panjang batasnya dengan puluhan kilometer. Apakah itu menjadi salah satu misi juga dari blok barat sebetulnya, Prof. Hikmah? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Leo terkait dengan apa sih modalnya Indonesia. Kalau Mas Leo bilang kan, saya setuju. Kalau nggak ada kekuatan, nggak ada kewibawaan, kayaknya nggak mungkin lah gitu ya. Tapi kalau menurut saya kekuatannya bukan ada di situ. Kekuatannya adalah kita menjadi pihak yang bisa menyelamatkan muka Presiden Putin. Kita bisa juga menjadi penyelamat muka dari Presiden Zelensky, Presiden Joe Biden. Maksudnya begini, mereka ini butuh sekarang alasan supaya 3 skenario ini tidak terjadi. Yang pertama soal kalah, lalu kedua perubahan kepemimpinan, dan kemudian zero sum game itu tidak terjadi. Nah,
mereka perlu ada pihak yang tolong saya diselamatkan muka saya. Nah, Oh. bisa saja ya Indonesia melakukan diplomasi istilahnya shuttle diplomasi yang intinya adalah nanti mereka akan mengatakan ini karena seruan dari dunia yang diminta oleh Indonesia bahwa kami harus berhenti karena kita menghadapi krisis, maka kami akan berhenti. Dan di situ nanti ada kesepakatan bahwa para pemimpin tidak boleh dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional dan lain sebagainya dan sebagainya. Oke, itu nanti dilakukan gitu kan. Yeah. Tapi yang penting kalau menurut saya bagaimana menyelamatkan muka ini. Nah, seandainya teman-teman diplomat di Kemenlu bisa menerjemahkan bagaimana menyelamatkan muka ini menjadi kekuatan kita. Itu ya kira-kira Prof. seperti Hikmah, sedikit Ya. juga, tadi pagi ada pemirsa saya di editorial di Metro TV yang sampai mencurigai begini, ini Reno. Ya, ya. Kemarin itu kan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina Ya. karena kepentingan KTT G20 di Indonesia, supaya aman, supaya lancar, supaya sukses. KTT G20 sudah sukses, akhirnya tidak dilanjutkan lagi usaha-usaha aktif untuk meredakan atau bahkan mendamaikan kedua negara. Ada yang bilang begitu tuh Prof. Hikmah, sampai begitu. Itu kan gimana itu? Ya, kalau saya sama Mas Leo nih, kita belajar hukum, iya kan? Iya. Kalau orang hukum itu soalnya satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif, minimal tuh dua perspektif. Bahkan Iya lebih kan? Prof kelihatannya Prof. Bahkan lebih. Iya. Misalnya Pangeran Diponegoro, pahlawan atau pemberontak? Ya Iya. tergantung. Iya. Kalau misalnya Indonesia pasti pahlawan, tapi Iya. kalau Belanda pasti pemberontak. Nah, bisa komentar-komentar itu disampaikan, tetapi ujungnya adalah mereka yang menjalankan kegiatan itu, Iya. upayanya itu akan ada hasil atau tidak. Memang kemarin itu Bapak Presiden itu kan sebagai Presiden G20, bagaimana mungkin perekonomian akan bergerak kalau misalnya dibayang-bayangi oleh perang di Perang. Ukraina. Ya. Nah, oleh karena itu beliau datang ke sana. Dan itu kalau misalnya menurut saya tindakan yang paling bisa dilakukan oleh kita sebagai Presiden G20. Bukan untuk supaya G20-nya sukses dan Nah, lain pertanyaannya Prof. Hikmah, apakah itu kemudian sekarang dilanjutkan lagi oleh Indonesia? Karena kan kita tidak, bahkan pernyataan saja pun kita sudah lama tidak dengar dari Pejambon ya. nih. Iya, dari Kementerian Luar Negeri minimal. Bagaimana tuh, Bro? Betul. Jadi yang sekarang ini memang presidensi G20 sudah berganti ke India. Tetapi ingat, kita ini kan sekarang ketua ASEAN. ASEAN. Dan kita mengusung tema ASEAN Matters gitu. ASEAN Matters to whom kan gitu. Matters untuk siapa. Nah, kalau menurut saya bisa untuk dunia. Dan Bapak Presiden bisa mengatakan bahwa kita harus datang ke sana. Karena gini, Presiden Turki ya Erdogan itu kan kemarin juga sudah aktif ke sana ya. Tetapi kan kita nggak bisa berharap ke beliau karena apa? Beliau ini sedang menghadapi musibah yang sangat luar biasa, Masalah gempa besar. di Turki. Ya. Nah, bisa juga sih Israel kemarin juga datang ke Ukraina, ke Rusia mencoba untuk minta supaya perang itu diakhiri. Iya. Ya. Tapi kalau menurut saya justru sekarang ini Indonesia punya potensi besar. Ya, tapi jangan pakai topi hanya Indonesia, tetapi pakai topi sebagai ketua ASEAN. Karena di anak kalimat dari usungan tema yang dibuat oleh Indonesia adalah epicentrum of growth gitu ya. Jadi pertumbuhan epicentrum dari suatu pertumbuhan. Nah, kita kan bilang bagaimana ASEAN akan menjadi epicentrum of growth kalau misalnya dibayang-bayangi dengan perang Ukraina dengan Rusia ini. Nah, ini yang harusnya bisa dijadikan ya inilah makanya teman-teman dari Kemenlu, teman-teman yang punya kepentingan terkait dengan masalah ini harus bisa merumuskan begitu. Iya. Oke, jadi intinya jangan hanya karena G20 udah selesai ya Bang Leo ya, kemudian tidak ada follow up-nya ya. Ini yang dimaksud oleh Bang Leo tadi sebetulnya. Tapi konkretnya seperti apa Prof. Hikmah yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Ya. Yang pasti adalah shuttle diplomacy. Diplomasi ulang alik, datang ke Presiden Rusia, datang ke Presiden Zelensky, Presiden Biden gitu ya, untuk kita coba nih bahkan ke Presiden Cina untuk kita coba rumuskan. Tapi Indonesia yang menjadi motornya. Nah, saya sih berharap Ibu Menlu lebih proaktif melakukan ini dan sudah sepatutnya ya kalau misalnya Menlu kita ini harus punya pesawat khusus gitu
masa mau jadi shuttle diplomasi harus tunggu penerbangan terjadwal gitu. Kena masalah Susah budget connect-connect. nanti, Prof Hikmah budgetnya nanti membengkak, nanti dibilang kita nggak sensitif, ada kondisi susah gitu loh. Betul. Nah ini makanya saya bilang kalau misalnya kita buat tindakan seperti itu sudah satu luar biasa. Yang kedua, langkah konkret yang berikutnya adalah menawarkan proposal. Anda setuju nggak kalau misalnya perang ini berakhir tapi muka Anda semua diselamatkan? Ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah, proposal itu yang harus mulai sekarang sudah disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri. Oke. Nah, baru yang Supaya ketiga, tidak sendiri, sebaiknya Indonesia menggandeng siapa, Prof Hikmah? yang pasti kan kita ketua ASEAN. Ya. Kita kan menggandeng negara-negara ASEAN. Oke. Ya, on behalf of ASEAN gitu kan. Jadi kita datang ke sana, kita sebagai ASEAN dan ASEAN itu kalau misalnya keseluruhan itu kita di third largest population in the world. Nomor 3 setelah India, sekarang mungkin India, Cina dan kita. Lalu juga kita ini kalau saya nggak salah 10 largest economy di dunia, ASEAN secara keseluruhannya, tidak hanya Indonesia. Nah, dalam konteks itu yang tadi Mas Leo katakan, kekuatan kita ada nggak? Ada. Tapi kita sebagai ASEAN. Tapi kalau sebagai Indonesia mungkin tidak ada gitu kan. Dan ini juga ingin kita tunjukkan bahwa kita punya wibawa. Dulu itu kalau misalnya pada masa Pak Harto, itu bisa Indonesia dengan kepemimpinan dari Pak Harto itu disegani. Tidak hanya di lingkungan ASEAN loh, di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, ini terutama dalam rangka melawan komunisme ya, negara-negara komunis. Nah, itu sangat disegani. Oleh karena itu, apalagi kita punya Bung Karno dulu kan, dunia yang dia bicarakan dan bisa. Bung Karno pada waktu itu negara Indonesia masih belum ada apa-apanya, tetapi beliau dengan kepiawaiannya bisa didengar oleh dunia. Oke, baik. Kembali ke pertanyaan saya di awal tadi. Ya. Jadi intinya Ukraina betul bukan sebagai alat Barat untuk memperluas ekspansi mereka lebih ke timur lagi? Ya, paling tidak apa yang disampaikan Mas Reno itu adalah persepsi dari Rusia. Ya, tentu dari pihak Ukraina menafikan, dari pihak negara-negara Barat juga menafikan. Oh enggak kok itu katanya. Mereka menganggap bahwa keinginan Ukraina join ke NATO sebenarnya purely keinginan dari rakyat Ukraina. Kenapa dikatakan purely keinginan rakyat Ukraina? Karena rakyat Ukraina memilih pemimpin yang ingin lebih dekat dengan Eropa dan Amerika ketimbang dengan Rusia. Karena secara sejarah memang Ukraina ini sebenarnya bagian dari dulu namanya Uni Soviet. Ya kan? Uni Soviet kalau cuma satu suara dia bilang kalau cuma satu negara dia cuma satu suara, padahal kan di situ banyak nih negara-negara yang dalamnya. Lalu mereka mengatakan oke, kita harus punya 2 negara lagi. 2 negara ini siapa supaya ada suara? Ukraina dan Belarusia. Nah, jadi mereka ada 3. Jadi kalau ada veto-veto mereka bisa punya suara lah gitu ya. Nah, jadi ada kedekatan juga antara rakyat di Ukraina itu dengan Rusia. Bahkan di Rusia sama Ukraina Timur itu banyak masyarakatnya masih berbahasa Rusia. Nah, dari dalam konteks seperti itu, Rusia itu mengatakan bahwa Ukraina adalah tanda kutip ya masih dekat dengan kami Rusia. Bahkan ketika Rusia itu masuk ke Kiev gitu ya, setelah dari Donbas waktu awal-awal itu masuk ke Kiev, kan mau menurunkan Zelensky, tapi dengan harapan rakyat dari Ukraina itu akan menyambut para tentara-tentara Rusia. Tapi yang terjadi dalam kenyataan justru tidak disambut malah dilawan kan gitu kan. Nah, karena generasi sudah berubah, dan generasi yang sekarang di Ukraina mungkin condong ke Eropa dan Amerika ketimbang ke Rusia. Dan sekarang ini mereka melakukan perlawanan yang sangat luar biasa. Jadi kalau menurut saya memang bantahan dari Ukraina adalah seperti itu, bahwa kita nggak jadi proksi. Tapi kan dari sisi Rusia, Anda nggak jadi proksi gimana gitu kan? Ini NATO kemarin masuk Polandia jadi anggota, ini anggota. Nah, sebentar lagi Anda itu di depan saya gimana? Makanya dia menggunakan pasal 51 Piagam PBB tentang the right of self defense. Jadi hak untuk membela dirinya. Kira-kira seperti itu. Baik. Perang 1 tahun antara Rusia dan juga Ukraina ini kan selain berdampak ke kondisi ke korban ya, luka, jiwa dan sebagainya, ini kan juga berdampak ke ekonomi juga. Nah, ini
tepat ini saya berbincang juga dengan jurnalis senior MGN Bang Leonard Samosir yang memang kitohnya ini emang kelihatannya di ekonomi banget nih kelihatannya. Bang Leo, sepanjang 2022 seberapa hancur ekonomi global akibat ada perang Rusia Ukraina ini, Bang Leo? Saya tidak mencatat angka-angka pasti, tapi sebetulnya secara sederhana kita bilang beginilah. September tahun lalu pemerintah Indonesia harus menaikkan harga BBM karena memang lonjakan harga minyak mentah dunia yang secara langsung adalah akibat dari perang Rusia Ukraina yang menghentikan pasokan gas terutama dan juga sebagian minyak, yang membuat akhirnya harga minyak mentah dunia naik dan mau tidak mau pemerintah harus menaikkan harga BBM. Masih ingat ya dampaknya ya. Itu BBM. Lalu bersamaan dengan itu juga karena Ukraina ini adalah produsen gandum dan juga minyak biji bunga matahari, lalu juga kedelai juga ada di sana. Akhirnya itu menaikkan harga bahan pangan khususnya gandum dan juga biji-bijian serta minyak makan, edible oil. Dan itu yang sebenarnya secara tidak langsung dinikmati oleh Indonesia dan juga Malaysia karena dua produsen CPO terbesar ini akhirnya menikmati kenaikan harga CPO. Karena tidak bisa mengkonsumsi minyak biji bunga matahari, akhirnya mencari pengganti. Brazil juga mencari, dan itu akhirnya didapatkan dari CPO. Ketika demand CPO naik, harga CPO jadi naik seperti sekarang. Walaupun tahun ini diperkirakan akan lebih murah. Akhirnya ketika harga energi, minyak, gas, dan juga harga pangan naik bersamaan, itulah yang memicu inflasi. Amerika Serikat, beberapa negara Eropa itu melihat inflasi yang mereka tidak pernah lihat dalam puluhan tahun. Dan itu akhirnya harus di-tackle, berusaha diredakan dengan menaikkan suku bunga Bank Sentral. The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, sudah naikkan suku bunganya sampai tahun ini diperkirakan masih akan naik lagi, mungkin bisa sampai 5,5%, yang tadinya selama sekian tahun dijaga betul untuk hanya sekitar 0, sekian persen. Itu sebelum perang ya? Sebelum perang Rusia Ukraina. Itu dalam waktu yang sangat pesat, dan akhirnya Bank Indonesia, otoritas bank sentral di Indonesia juga harus men-tackle inflasi. Nah, ini kalau dibiarkan terus terjadi perang Rusia Ukraina atau bahkan membesar, efeknya pasti akan sangat buruk termasuk untuk Indonesia. Ketika resesi terjadi di Amerika Serikat, nyata-nyata itu menurunkan atau menolkan permintaan sepatu dan tekstil dari Bandung. Sekian perusahaan produsen sepatu dan baju tekstil itu sekarang sudah mem-PHK puluhan ribu orang di Indonesia, di Bandung terutama. Ini nyata-nyata berpengaruh ke Indonesia. Jadi kalau sampai ada teman kita, orang Indonesia, yang mengatakan, Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia kurang kerjaan, pergi ke Rusia dan Ukraina, itu karena tidak memahami masalah. Ini semoga bisa mencerahkan mereka bahwa secara tidak langsung dan secara langsung, perang Rusia-Ukraina itu sangat menekan ekonomi dunia dan juga Indonesia. Gambarannya begitu, Reno. Jadi memang ada suara ya Bang ya? Presiden Joko Widodo ada. Ini yang bersuara ini kayaknya nggak pernah baca koran, nggak pernah mendengarkan kita ini, nggak pernah mendengarkan Prof Hikmah begitu kan. Jadi ya agak-agak kurang asupan informasi. Ya agak-agak cupet begitu. Agak-agak sempit berpikirnya. Prof Hikmah, kalau misalkan tadi tadi pagi sempat Anda bilang meskipun Rusia menutup kerannya untuk migasnya ya untuk ke Eropa, tapi ini bisa menjadi mencari pasar lain, salah satunya adalah Indonesia seperti yang tadi Anda bilang. Ini relate ini dengan apa yang barusan disampaikan oleh Bang Leo. Prof Hikmah gimana? Ada tanggapan? Tanggapan terkait dengan ini ya, pasar dan sebagainya ya. Iya. Ya, yang pasti gini, dalam perang seperti ini kadang-kadang ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Itu realitanya seperti itu. Ada yang mengatakan industri pertahanan Amerika jadi kan karena banyak senjata-senjatanya yang dibeli dan lain sebagainya untuk membantu Ukraina. Dengan Cina bisa mendapatkan cuan karena sudah lagi tidak
tanda kutip berhubungan dengan negara-negara barat, termasuk juga Indonesia. Kenapa saya katakan Indonesia? Karena minyak dan gas yang biasanya dijual ke Uni Eropa, maka Rusia bersedia untuk menjualnya ke Indonesia dengan harga yang murah. Dan bagi Indonesia, harga murah ini kan penting. Karena apa? Selama ini subsidi pemerintah terhadap minyak dan gas ini itu kan sangat luar biasa energi, yang harus dibayar dengan APBN. Nah, kalau misalnya karena kita sekarang sudah jadi net importer ya untuk migas ini, kita bisa beli dari negara yang menawarkan dengan murah, kan bagus itu, ya kan? Begitu. Makanya sekarang saya lihat negara seperti Ukraina, Inggris, Amerika Serikat berupaya mendekati Pertamina agar Pertamina membeli gas atau minyak dari Rusia, karena mereka akan mengatakan, tunggu dulu, katanya kamu tuh mau membela para korban, ya, jadi supaya para korban ini terbela, kamu jangan beli, karena dengan demikian Rusia nanti tidak akan punya kekuatan finansial untuk ya merekrut tentaranya dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan. Banyak kok negara-negara diuntungkan dari apa yang terjadi, meskipun kalau misalnya dilihat dari secara keseluruhan, secara global, secara perekonomian global, maka ya banyak yang ruginya juga gitu bagi dunia ini ya. Kalau misalnya tidak ada perang itu sih. Oke, saya minta tanggapan Bang Leo deh. Berarti kan sebenarnya si malakama ya, ngambil migas dari Rusia, kita bisa dapat murah, kemudian kita juga bisa setidaknya harganya juga bisa ikutan turun, tapi di sisi lain dianggap sama Barat, wah lu berarti pro Rusia nih dengan membeli migas dari sana. Kalau saya tetap berpikir dan meyakini Reno dan Prof. Hikmah dan MG listeners bahwa situasi damai itu akan lebih produktif untuk ekonomi daripada situasi perang. Benar bahwa setiap kali perang itu juga ada memicu sektor khususnya persenjataan ya. Betul. Untuk lebih produktif dibandingkan masa damai. Tapi agregatnya tadi kata Prof. Hikmah secara total tetap merugikan. Tetap merugikan semua. Pertumbuhan ekonomi dunia saja sudah nyata-nyata turun begitu rupa. Kita apalagi dunia masih berusaha pulih dari COVID kan. Betul. Ya, ketika kita mau pulih masih ada scar begitu banyak, masih ada luka-luka, terus dipukul lagi sama perang ini, ya jadi serba susah. Harapan saya terus terang perang ini bisa segera berakhir, walaupun kalau melihat analisis banyak orang, tadi saya baru baca di Economist mengatakan mereka melihat Putin sangat yakin untuk terus melanjutkan perang ini. Yang membuat Putin yakin bahwa Barat akan lelah adalah karena mereka melihat mereka punya backup secara tidak resmi dari Tiongkok. Lalu kemudian mereka melihat bahwa ada faktor pemilu presiden Amerika di 2025. Walaupun sebenarnya kalau kita mau lihat 2024 akan ada pemilu duluan di Rusia. Nah, jadi skenario Prof. Hikmah tadi, pergantian kepemimpinan di masing-masing negara yang sangat berpengaruh kepada perang ini sangat penting. Tapi ya Indonesia juga saya setuju harus memainkan peran lebih supaya kemudian sebagai pihak yang dicitrakan netral dan dipercaya netral oleh Rusia maupun Ukraina, kita bisa bermain atau memainkan peran strategis mendamaikan perang ini. Oke, baik. Saya tertarik tadi soal Tiongkok, Prof. Hikmah. Kira-kira ini Tiongkok ini tadi ya secara backup tapi tidak terlihat ya, shadow ya, backup shadow backup ini Tiongkok untuk Rusia. Bagaimana Prof. Hikmah membaca selama perang ini berlangsung antara Tiongkok dan juga Rusia ini, bagaimana kerjasamanya? Yang pasti begini terkait dengan Tiongkok. Kita tahu bahwa kan Tiongkok sama Amerika Serikat juga sedang bersaing nih. Apakah secara ekonomi, secara militer, secara dominasi gitu ya. Dan belakangan ini Tiongkok itu marah sama Amerika Serikat karena kehadiran Nancy Pelosi di Taiwan. Kemudian dia marah karena balon udara yang ditembakkan oleh Amerika Serikat dan tuduhan-tuduhan bahwa balon udara ini adalah balon udara mata-mata. Itu yang membuat
Tiongkok itu merasa bahwa kita nggak bisa sejalan dengan Amerika Serikat dan kita harus lawan Amerika Serikat. Nah, lawannya itu bagaimana? Nah, menggunakan proksi Rusia sekarang. Jadi mereka bilang saya ada di belakang Rusia nih. Maka Amerika Serikat sudah menuduh-nuduh nih ke Tiongkok. Jadi ini bahwa sebenarnya ada perang suplai Rusia senjata. Ukraina atau Amerika Tiongkok nih? Sekarang sudah sampai level perangnya itu perang antara Rusia dengan Amerika Serikat, lalu kemudian Amerika Serikat dengan Tiongkok. Oke. Medan perangnya itu hanya ada di Ukraina. Ya kan, isunya itu ada di Ukraina. Nah, ini yang saya selalu wanti-wanti kepada pemerintah kita. Jangan sampai kita terseret. Yang tadi Mas Leo katakan di awal-awal, kita tuh hampir terseret. Karena kita mau berpihak kepada Ukraina, Amerika Serikat. Bahkan resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk Rusia, itu kita jadi co-sponsornya, coba bayangkan. Awal-awal kita ya pasti awal-awal Tapi co-sponsor pasti setuju. Akhirnya insaf juga ya, Prof. Akhirnya insaf. Nah, ini yang sekarang hati-hati, yang kita perlu hati-hati itu adalah sekarang ini mau ada resolusi Majelis Umum PBB yang berikutnya nih. Juga intinya juga ada mengutuk Rusianya. Itu kita harus hati-hati. Jangan kemudian kita jadi co-sponsor, misalnya sponsor utamanya adalah Amerika Serikat. Ya, sudah berpihak. Karena kalau misalnya seperti itu, nanti sulit untuk kita tidak terseret dalam kelompok itu. Kita harus ada di tengah gitu ya. Di tengah itu bukan berarti terus netral, kita nggak ngapa-ngapain, enggak, di tengah, tapi kita mengupayakan perdamaian tanpa tadi saya katakan menjudge siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kita juga bukan hakim dalam sengketa antar dua negara ini. Oke, baik. Mas Reno sama Mas Leo, saya mohon maaf, saya harus sudah Oke, baik. karena ada kegiatan yang berikutnya. Baik, ini memang sengaja, ini memang juga sudah waktunya kita untuk berakhir nih perbincangan kita. Oh, siap. Profesor Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sama-sama, Money Mas Driven Leo. Jadi Prof. Network. Terima kasih, Mas Leo. Terima Sukses kasih semua ya. Bang Leo untuk Ya, waktunya selamat juga pagi. pagi Terima hari kasih, ini. Lalu. Terima kasih Prof. Hikmah. Luar biasa nih saya diapit dua maha guru nih. Baik, MJ Sendiri itu tadi sedikit gambaran ya terkait dengan 1 tahun perang Rusia dan juga Ukraina yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Ada 4 skenario yang mungkin saja bisa terjadi, tetapi tadi Bang Leo dan juga Prof. Hikmah sepakat untuk lebih prefer ke nomor 4 setidaknya ya. Ada upaya pihak ketiga untuk menjadi juru damai. Setidaknya kalau tadi Bang Leo bilang Indonesia belum punya kekuatan yang cukup atau wibawa yang cukup, paling tidak ada bargaining yang dimiliki oleh Indonesia, kata Prof. Hikmah, bahwa saya mau menyelamatkan muka 3 negara, Rusia, Ukraina, dan juga Amerika Serikat.